Pikiran bawah sadar kamu tuh kayak naskah film. Kalau nggak diubah, endingnya ya bakal sama terus. Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri, lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup kamu tuh kayak cerita yang diulang terus? Kamu udah pindah kerja, udah pindah kota, udah ganti circle, tapi tetap aja pola hidupnya mirip. Capek terus, overthinking, susah istirahat, takut kehilangan, selalu ngerasa kurang cukup. Pernah nggak? Aku juga pernah di situ. Aku pikir aku cuma kurang disiplin, kurang bersyukur, kurang positif. Tapi ternyata masalahnya bukan di semangat. Masalahnya ada di skrip yang jalan diem-diem di belakang hidup aku. Ternyata ada satu bagian dari diri kita yang selama ini diam, tapi paling berkuasa. Dan dia yang nulis cerita hidup kita setiap hari. Namanya pikiran bawah sadar. Dan hari ini kita akan bahas gimana sih si bawah sadar ini nulis skrip hidup kita, dari mana skrip itu datang, dan gimana cara kita ambil kembali kendalinya supaya endingnya nggak sama terus. Nah, kenapa hidup kita kayak diulang-ulang? Aku mau ajak kamu bayangin ini ya. Kamu lagi nonton film, kamu tahu banget nih jalan ceritanya. Tokohnya jatuh cinta, disakitin, lalu ditinggal. Kamu tahu endingnya, tapi kamu tetap nonton. Gimana kalau ternyata kamu juga kayak gitu? Hidup kamu tanpa sadar lagi ngejalanin cerita yang udah kamu tahu endingnya. Misalnya, kamu selalu ketemu pasangan yang gak bisa diandelin. Kamu selalu ngerasa gue gak cukup walau udah kerja keras. Atau selalu ada rasa cemas soal uang walaupun sebenarnya udah stabil. Dan parahnya kita sering banget nyalahin situasi. Mungkin gue harus pindah kerja nih. Mungkin gue yang salah pilih pasangan. Mungkin emang ini nasib gue kayak gini. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan soal dunia luar yang salah, tapi soal skrip lama yang terus diputar ulang dari dalam. Selama kamu belum ubah skripnya, endingnya bakal tetap sama. Dulu aku juga ngalamin ini. Setiap kali brand aku berhasil jualan besar, misalnya pas lebaran atau lagi ada Shopee campaign berhasil, aku ngerasa senang banget. Tapi cuma sebentar. Gak lama kemudian langsung muncul suara di kepala, oke, terus nextnya apa nih? Aku gak bisa ngerasa cukup. Padahal secara logika semuanya target tuh udah tercapai. Tapi tubuh aku, emosiku, pikiran gak bisa istirahat. Dan akhirnya aku sadar ada skrip yang bilang, nilai dirimu ditentukan dari seberapa sibuknya kamu. Dan selama skrip itu jalan, aku akan terus ngejar tanpa pernah berhenti. Jadi pikiran bawah sadar tuh seperti naskah film hidup kita. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa sih sebenarnya pikiran bawah sadar itu? Jadi bayangin otak kamu tuh kayak gunung es. Bagian yang kelihatan di permukaan itu sama dengan pikiran sadar kamu. Tapi bagian yang paling besar itu yang ada di bawah permukaan air. Itulah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kamu tuh cuma 5%. Sisanya 95%-nya itu subconscious atau pikiran bawah sadar. Artinya, sebagian besar keputusan, reaksi, emosi, dan tindakan kita dikendalikan sama bagian diri kita yang kita bahkan gak sadar itu ada. Subconscious itu kayak scriptwriter. Dia duduk udah melayar, ngetik naskah terus tiap hari. Dan kita yang mikir kita tuh pemeran utama, sebenarnya cuma lagi baca dialog dari naskah yang udah ditulis bertahun-tahun lalu. Contohnya ya, kalau skripnya bilang, aku gak aman kalau orang marah, kamu bakal jadi people pleaser. Kalau skripnya bilang, uang itu harus susah dicari, nah kamu akan nolak peluang yang gampang. Kalau skripnya bilang, aku cuma layak dicintai kalau aku sempurna, kamu akan jadi perfeksionis sampai burnout. Dan lucunya, semua itu kita anggap normal, padahal itu cuma skrip lama. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sih skrip-skrip hidup itu datang? Jawabannya, dari masa kecil, dari umur 0 sampai 7 tahun. Di usia itu, otak kita belum punya filter logis seperti orang dewasa. Otak anak-anak tuh dominan ada di gelombang otak theta, yaitu gelombang otak yang mirip dengan kondisi hipnosis. Artinya, semua yang anak dengar, lihat dan alami, diserap langsung ke bawah sadar. Nggak ditanya, ini bener apa enggak sih? Nggak dikritisi, ini logis apa enggak sih? Tapi langsung semua ditulis jadi skrip. Oh gitu ya cara dunia ini bekerja. Oke, aku catat. Contohnya nih ya, anak yang dimarahi setiap kali menangis,
bisa menyerap kalau emosi itu nggak aman. Anak yang dibandingin terus dengan kakak atau adik bisa menyerap aku tuh nggak cukup. Anak yang selalu disuruh sabar, diem, ngalah, dia bisa menyerap kalau aku nggak boleh punya keinginan sendiri. Dan kita tumbuh jadi dewasa, lalu hidup dari skrip-skrip itu. Tapi kita tuh nggak sadar kalau itu tuh skrip. Kita kira aku tuh emang orangnya kayak gitu. Padahal kamu bukan emang gitu. Kamu cuma lagi jalanin naskah lama yang kamu nggak sadar pernah ditulis pas lagi kamu kecil. Aku mau cerita nih ya. Dulu waktu aku mulai sukses di dunia fashion, terutama pas momen-momen lebaran, aku selalu dapat angka penjualan yang besar. Kadang bisa nutup target 1 tahun. Tapi yang aneh, aku nggak bisa ngerasa seneng lama-lama. Kayak ada suara di kepala yang bilang, "Oke, what's next? Harus lebih bagus dari ini. Kalau kamu santai, nanti salesnya turun loh." Di satu sisi, aku bangga. Tapi di sisi lain, aku capek. Kayak nggak boleh ngerasa cukup, nggak boleh santai. Selalu harus tambah, selalu harus produktif, harus gerak. Sampai akhirnya aku sadar, ini bukan ambisi, ini ketakutan. Ketakutan yang ditulis dari skrip bawah sadar, aku baru berharga kalau aku capek. Dan skrip itu mungkin tertanam waktu aku kecil, mungkin dari lingkungan, dari figur orang tua, dari kata-kata yang kelihatannya sepele tapi nyangkut banget. Dan selama skrip itu masih jalan, aku nggak bakal bisa bener-bener nikmatin hasil. Karena endingnya udah pasti nih, harus lebih, harus lebih, harus lebih. Sekarang bagian yang paling ditunggu, gimana cara kita bisa ganti skrip hidup kita. Supaya endingnya beda, supaya kita bisa hidup dari versi diri yang kita pilih. Jawabannya bukan paksain positif atau kerja lebih keras. Karena semua itu cuma edit bagian luar. Skripnya masih sama. Solusinya, kita perlu rewrite skripnya dari dalam. Tulis ulang naskah itu. Dan ini langkah-langkah yang bisa kamu coba. Pertama, sadari polanya. Lihat hidup kamu dari jauh. Tanyain, pola apa yang sering keulang? Cerita apa yang sering muncul? Emosi apa yang terus datang? Contoh journaling prompt yang bisa kamu coba. Cerita hidup apa yang paling sering keulang dalam hidup aku? Nomor 2, tanya, skrip ini datang dari mana? Siapa yang pertama kali ngajarin kamu skrip ini? Mungkin bukan dari kata-kata langsung, tapi dari energi, dari ekspresi wajah, dari cara mereka merespon waktu kita kecil. Contoh journaling prompt yang bisa kamu coba, dulu siapa yang sering bilang aku harus kuat? Kapan pertama kali aku ngerasa gak cukup? Nomor 3, buka jalan masuknya dengan tenangin tubuh kamu. Pikiran bawah sadar gak bisa diakses waktu kita lagi stres. Jadi kita perlu bypass logika lewat tubuh. Caranya, nafas dalam, meditasi ringan, journaling dari ruang yang tenang, atau dengerin musik tenang atau pakai theta waves. Kalau kamu mau, kamu bisa pakai teknik breathing favorit aku, yaitu inhale 4 detik, tahan 4 detik, exhale 4 detik, tahan 4 detik. Diulang terus. Nomor 4, tulis ulang naskah kamu. Kamu bisa mulai ganti skripnya. Tapi ingat, bukan dengan maksa, tapi dengan rasa. Afirmasi yang cuma kata-kata gak akan ngaruh. Tapi afirmasi yang kamu rasain, itu akan masuk ke bawah sadar. Contohnya, kalau skrip lama kamu adalah, aku harus sempurna supaya dicintai. Coba tulis skrip baru, aku tetap layak dicintai. Bahkan saat aku gak sempurna. Kalau skrip lama kamu, uang itu susah dicari. Skrip barunya, uang bisa datang dengan mudah, dengan cinta, dan dengan tenang. Kamu bisa tulis ulang skrip kamu pakai kata-kata kamu sendiri. Jangan mikir benar atau salah. Tulis aja dari hati kamu. Sekarang aku mau kamu tarik nafas yang dalam dan bayangin ini. Di tangan kamu sekarang ada pen. Pen ini sebelumnya dipegang sama si trauma, sama kata-kata orang lain, sama luka masa lalu. Tapi sekarang pennya kamu ambil alih. Kamu bisa tulis ulang cerita kamu, gak harus sempurna, tapi jujur dan penuh cinta. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu mau hidup kamu ditulis sama siapa? Orang tua kamu, trauma kamu, atau versi tertinggi dari diri kamu sendiri? Aku punya beberapa journaling prompt. Yang pertama, pola hidup apa yang sering keulang? Yang kedua, skrip lama apa yang aku pegang? Yang ketiga,
Kalau aku tulis ulang skrip hidup aku mau hidup kayak apa? Sekarang kamu udah ngerti gimana caranya pikiran bawah sadar mengendalikan kehidupan kamu. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting, yaitu meditasi. Sekarang silakan cari tempat duduk yang nyaman, duduk tegak, lalu pelan-pelan tutup mata. Tarik nafas, buang. Sekali lagi inhale, lalu exhale. Setiap exhale, rasakan seluruh tubuh semakin rileks. Inhale sekali lagi, lalu exhale. Rasakan seluruh tubuh sudah benar-benar rileks. Sekarang mari bawa perhatian kita ke bagian kepala, di ubun-ubun kepala kita. Rasakan bagian ubun-ubun kepala semakin rileks setiap kali kita exhale. Lalu kita turun ke kepala, alis, mata, telinga, rahang, dagu, leher, pundak. Semua semakin rileks. Fokus kita pada nafas kita. Lanjut lagi ke bagian pundak, lengan, dada, perut atas, punggung, perut bawah, pinggul, paha atas, semua semakin rileks. Lutut, betis, tumit, telapak kaki, seluruh jari-jari kaki. Sekarang seluruh tubuh kita dari kepala sampai kaki sudah benar-benar rileks. Teruskan fokus pada nafas. Rasakan ketika inhale perut kita membesar. Ketika exhale perut kita mengempis. Jika pikiran kita pergi kemana-mana, sadari saja, lalu bawa kembali ke nafas kita. Rasakan bagian tubuh kita yang mengenai bangku. Sadari tubuh kita. Sekarang, tanyakan dengan lembut pada diri kamu sendiri, pola apa yang terus berulang dalam hidupku? Apakah itu rasa ditolak, merasa tidak cukup, harus selalu membuktikan diri, takut kehilangan? Apapun yang muncul, terima saja dan akui tanpa dilawan. Sadari saja. Lalu, perhatikan tubuhmu kembali. Bagian tubuh mana yang merespon saat kamu mengingat pola ini? Mungkin ada sensasi seperti tegang, berat, panas,
atau sesak di bagian-bagian tubuh tertentu. Temui bagian itu, tarik nafas dan buang. Arahkan nafas ke bagian tubuh tersebut. Lalu tanyakan dengan lembut, kapan pola ini pertama kali muncul dalam hidupmu? Sekarang, bayangkan di depanmu ada layar besar seperti layar bioskop. Di layar itu, muncul momen pertama kali kamu membentuk pola ini. Lihat dengan jelas di layar berapa umurmu saat itu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ekspresi wajahmu? Seperti apa model rambutmu? Pakaianmu? Siapa yang ada di sekitarmu? Dan apa yang kamu rasakan di momen itu? Izinkan dirimu mengulang kembali kejadian itu seperti kamu sedang menyaksikan potongan hidup. Biarkan emosi apapun muncul dan sungguh-sungguh rasakan. Apapun emosi yang muncul, jangan ditahan, biarkan tubuhmu melepas. Sekarang, bayangkan dirimu saat ini, versi dewasa yang penuh kasih ini, jalan mendekati dirimu yang masih kecil di layar itu. Bayangkan dirimu masuk dalam layar, lalu tatap mata diri versi kecilmu yang masih kecil, lalu tatap matanya dengan lembut. Katakan, aku di sini sekarang, kamu gak sendiri lagi. Aku mendengarmu, aku melihatmu, dan aku sangat mencintaimu. Terima kasih kamu sudah berusaha kuat selama ini. Sekarang kamu gak sendiri lagi. Lalu peluk dirimu yang kecil itu dengan kasih sayang penuh. Biarkan dia merasakan aman. Biarkan dia merasa tidak sendiri lagi. Sekarang, tanyakan pada bagian kecil itu, apa yang kamu butuhkan sekarang agar kamu bisa merasa utuh kembali. Dengarkan jawabannya sepenuh hati. Lalu, bayangkan kalian berdua, kamu yang dewasa dan kamu yang versi kecil, bersama-sama menulis ulang cerita hidupmu. Silahkan pilih keyakinan baru, narasi baru. Misalnya, aku pantas dicintai apa adanya. Aku aman untuk menjadi diriku sendiri. Aku bebas dari pola lama dan terbuka menerima kehidupan yang baru. Tulis ulang cerita itu di layar, dan saat kamu membaca kembali naskah baru itu di layar, biarkan tubuhmu merasakan vibrasi dari kata-kata itu. Rasakan seolah-olah kamu sudah menjadi versi dirimu yang baru itu. Versi yang bebas, sadar, utuh. Rasakan di tubuh perasaan bebas. Rasakan di tubuh perasaan utuh. Rasakan di tubuh perasaan aman. Rasakan dari ujung kepala sampai ujung ke kaki. Ini adalah hidupku yang baru, aku siap menjalaninya. Rasakan saat ini juga kamu
kamu sudah menjadi versi yang baru, versi yang sesuai dengan skrip baru kamu. Sekarang skrip itu sudah menyatu dengan tubuhmu. Naskah baru ini sekarang sudah tertanam di dalam dirimu. Rasakan perasaan ini sejenak. Rasakan transformasi ini mengakar. Sekarang, pelan-pelan gerakan jari kaki dan tanganmu. Lalu kita inhale, exhale. Sekali lagi inhale, exhale. Sekali lagi inhale, exhale. Lalu gosok-gosokkan tanganmu buat hangat. Lalu taruh di depan mata. Ketika kamu sudah siap, boleh buka matanya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kamu ngerasa ini menyentuh dan kamu pengen lebih dalam lagi untuk menulis naskah hidup kamu bisa mulai dari journaling. Ambil waktu, duduk tenang, tulis dari hati. Karena kamu layak hidup dari cerita yang kamu pilih sendiri. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya.